Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama Rian Andri Word dengan NPM 21121111254. Di sini saya akan mengajarkan buku yang saya akan memberikan, yaitu menjelaskan tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Di sini saya akan membagi ke beberapa masa, yaitu yang pertama adalah masa kemerdekaan, di mana pada masa ini yaitu pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yang berarti bahwa Indonesia sudah merdeka. Tata hukum Indonesia dan politik hukum di Indonesia akan dibicarakan berdasarkan kurun waktu berlakunya berbagai undang-undang dasar Indonesia. Pada saat berdirinya negara Indonesia, maka terbentuklah tata hukumnya. Nah, dan hal ini dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan juga dapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah masa 18 Agustus 1945 sampai 26 Desember 1949. Nah, sejak merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa manapun juga. Dengan demikian, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Undang-undang dasar yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang dasar yang ditetapkan untuk itu adalah Undang-Undang 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku pada masa itu dapat dilihat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada akan langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa sebelum Indonesia merdeka. Hal ini berarti segala peraturan yang telah ada dan berlaku pada zaman penjajahan Belanda dan masa pemerintahan Bala tentara Jepang tetap diberlakukan. Pernyataan itu adalah untuk mengatasi kekosongan hukum sambil menunggu produk peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa hukum yang berlaku pada masa ini adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang berkuasa, dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintahan negara Republik Indonesia dari 1945 sampai 1949. Kemudian pada masa 1949 sampai 1950. Pada masa ini adalah masa berlakunya konstitusi series. Pada masa tersebut, tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa dalam kurun waktu 1945 sampai 1949, dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara yang berwenang. Nah, hal ini ditentukan oleh pemerintah negara melalui pasal 192 KPIS yang isinya sebagai berikut. Peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku, tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang
dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Kemudian masa dari 1950 sampai 1959. Nah, konstitusi itu hanya berlaku 7 bulan 16 hari, kemudian diganti dengan UUD sementara 1950 yang berlaku sampai 4 Juli 4 Juli 1959. Tata hukum yang diberlakukan pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 142 UUD sementara 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah negara dalam kurun waktu dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juli 1959. Kemudian masa kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 Juli 1959 sampai 13 Oktober 1999. Karena pada saat itu situasi politik pada saat sidang situasi yang terjadi pada 1959, di mana pada saat itu banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar baru. Maka tanggal 6 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar penggantian Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Nah, pada masa ini terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA, serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, itu penyimpangan yang terjadi pada masa ini. Kemudian masa 1959 sampai sekarang. UUD sementara 1950 hanya berlaku sampai 4 Juli 1959 karena dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 UUD sementara dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi UUD yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli sampai dengan 1959 hingga sekarang adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan yang berlaku pada masa 1950 sampai 1959 dan yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan penggantian UUD 1945 ditambah dengan berbagai peraturan yang dibentuk setelah dekret presiden itu keluar. Tentang aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini diatur berdasarkan ketetapan MPR sementara nomor 20 MPRS /1996 Jo ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 kan tata urutan undang-undangan atau hierarki perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. Tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah UUD 1945, kemudian MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya, instruksi menteri dan lain-lain. Nah, tata urutan tersebut di atas mengandung konsekuensi bahwa peraturan yang urutannya lebih rendah tidak boleh karena dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata urutan tersebut di atas belum pernah diatur sampai lahirnya ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1996. Politik hukum. Jika kita berbicara politik hukum, maka pemerintah sekarang ini secara tegas diatur dalam
ketetapan MPRS nomor 1 garis miring MPRS garis miring 1988 dalam Tap MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 1988 yang dirumuskan tentang politik hukum pemerintah Indonesia sebagai berikut. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Pembangunan hukum ditunjukkan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum. Lebih memberi dukungan dan mengarahkan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan kepada kami, khususnya saya ucapkan terima kasih Ibu. Semoga Ibu ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya akan menjadi bekal buat kehidupan saya ke depannya. Dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta keberkahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.